logika dasar programming. Jalur yang dilewati proses dapat berupa jalur berurutan atau sequence, percabangan atau branching, dan pengulangan atau looping. Program dibangun dengan menggunakan jalur-jalur tersebut. Sequence berurutan. Mula-mula proses di A, kemudian dilanjutkan ke proses B, kemudian C, D, E, dan seterusnya secara berurutan. Branching atau percabangan, mula-mula di A, kemudian B, kemudian C. Nah, di C ini ada pilihan, dua pilihan, ke D atau ke H. Dengan melihat kondisi hasil pengolahan data, program akan memilih diteruskan ke D atau H. Misalnya, pada program telah ditentukan bila nilai data 0, maka proses diteruskan ke proses D, E, F, dan G, dan seterusnya. Itu bila ya. Bila nilai data tidak sama dengan 0, maka proses diteruskan ke proses H, I, dan menuju G, dan seterusnya. Jadi di sini pada proses decision C ini tergantung datanya itu bagaimana. Di sini ada pilihan, iya apa tidak, yes atau no. Sedangkan looping atau pengulangan, bila pada proses branching atau percabangan, arah proses setelah decision menuju ke proses berikutnya ke arah depan, maka pada proses looping setelah decision, proses komputasi dapat diteruskan ke proses berikutnya, G, proses G, atau kembali menuju proses C. Jadi kalau dari A, kemudian B, dari B menuju C, dari C menuju D, menuju E, kemudian menuju F. Di F ini bisa, kalau ya, kondisinya ya, diteruskan ke G. Kalau kondisinya tidak, maka dia akan balik ke H, I, dan menuju C. Itu yang dinamakan pengulangan. Jadi muter-muter pengulangan. Jadi ada 3 ya, sequence berurutan, ini gambarnya. Kemudian branching, percabangan, kalau percabangan itu arahnya ke depan. Kemudian looping atau pengulangan arahnya ke belakang. Nah, sekarang tentang bahasa program Basica atau Basic. Basica adalah bahasa program dasar untuk mempelajari Visual Basic dan BasicNet yang populer pada saat itu. Nah, selanjutnya seluruh isi buku ini menggunakan bahasa Basic. Sekarang kita menerangkan mengenai jenis data sederhana. Untuk belajar logika dasar, cukup untuk mengetahui data sederhana, yaitu string dan numerik. Data string, atau ini dalam bentuk string, ini string ya, dolar ini string, adalah data yang padanya tidak dapat dilakukan proses matematika. Sedangkan data numerik selalu dapat diproses secara matematika. Sebagai contoh, ini data string. A string ya, bacanya A string. Mesti ada tanda kutipnya. 17. B string 08. C string 1945. Bila dijumlahkan, hasilnya akan gandeng begini. Kita ingat ini adalah proklamasi Republik Indonesia. Sedangkan kalau untuk numerik K17, L08, M1945. Kalau dijumlahkan K tambah E tambah M hasilnya 1970.
mengubah data string menjadi numerik dan sebaliknya. Data string dapat dirubah menjadi numerik dengan perintah val atau value. A sama dengan val dari A string. Misalnya val dari 17, hasilnya 17, angka biasa. Begitu juga B, C. Kalau dijumlahkan sekarang A tambah B tambah C. Sebaliknya, data numerik dapat pula dirubah menjadi data string dengan perintah str string. K string sama dengan str string dari K. Str string dari angka biasa 17, maka akan ada tanda kutip kiri kanan. S string juga demikian, M string juga demikian. Kalau dijumlahkan, maka gabung jadi satu. Sekarang, untuk mengakses data string, len tingkatan dari length panjang kata. Misalnya A string teknik flowcharting. Kita hitung, ini ternyata length-nya atau panjangnya ada 19 digit. 19 angka sampai. Left string, left itu kiri. Left string dari kiri. Sebagai contoh left string dari A string, 3. Jadi di sini terjemahannya adalah 3 digit dari kiri. Itu adalah tag. Lihat, 1, 2, 3. 3 digit dari kiri. Tag. Left string A string, 10. Berarti 10 digit dari kiri. Hasilnya adalah teknik flow. Kemudian right string. Right itu kanan. Kalau misalnya A string teknik flowcharting, right string A string, 3. 3 digit dari kanan. 3 digit dari kanan ya ini. Ing. Right string dari A string, 3 itu adalah ing. Kemudian right string dari A string sebanyak 10. Dari kanan sebanyak 10 digit dari kanan. Ya dihitung saja 1, 2, 3 sampai 10. Maka adalah O charting. Sekarang yang agak menjadi pikiran ya, yang harus diperhatikan adalah mid string, middle arah tengah. A string teknik flowcharting. Kemudian kalau ada perintah mid string dari A string 10,3, artinya mulai digit ke-10. Digit ke-10 itu pada teknik flowcharting digit ke-10 adalah O. Sebanyak 3. Jadi O, W, C. Sebanyak 3 O, W, C. Kalau misalnya mid string, kalau tadi 10,3 sekarang 3,10. Berarti mulai digit ke-3. Mulai digit ke-3 kita lihat 1, 2, 3, mulai digit ke-3. Di sini sebanyak 10. Maka hasilnya adalah ini flow. Untuk contoh lain misalnya A string Cipularang misalnya. Maka len A string panjangnya berapa? Ada 10. Left string dari A string 4 artinya 4 huruf dari kiri, tulisannya adalah Cipu. Kalau misalnya diminta right string dari A string, 5, artinya 5 digit dari kanan. Jadi 5 digit dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah arang. Mid string dari A string 4,4. Berarti mulai digit keempat sebanyak 4. Itu 2, 3, 4. Itu adalah ular. Nah sekarang kita teruskan dengan proses iterasi. Proses looping yang selalu menghasilkan perubahan nilai baru disebut iterasi. Iterasi dirumuskan dalam bentuk X sama dengan X plus A. Di sini A-nya harus berupa angka numerik, angka biasa. Rumus iterasi X sama dengan X plus A. Jangan lupa A adalah angka numerik, angka biasa. Nah, di sini X yang di sini di kiri ini adalah
X yang baru, nilai X yang baru sama dengan nilai X yang lama ditambah A. Sebagai contoh, misalnya rumus iterasi itu P sama dengan P plus 3. Sebagai nilai awal, P0 sama dengan 5. Pada langkah pertama, P1 sama dengan P0 ditambah 3. 5 tambah 3, 8. P2 sama dengan P1 ditambah 3, jadi 11. P3 sama dengan P2 tambah 3, 14. Demikian seterusnya sampai kondisi tertentu. Nah, sekarang kumulasi, proses kumulasi. Rumusnya sama dengan iterasi, X sama dengan X plus A. X sama dengan X plus A, di mana X yang baru sama dengan X yang lama ditambah A. Hanya saja, A ini variabel yang nilainya tidak tentu, jadi bukan angka, variabel. Jadi angka juga, tetapi yang nilainya tidak tetap, bisa 5, 9, 12 dan sebagainya. Contohnya, misalnya menghitung total gaji pokok karyawan, rumusnya TT sama dengan TT plus GP. GP itu adalah gaji pokok. Pada iterasi pertama, ADI gaji pokoknya 400.000, maka totalnya ada 400.000. Kemudian Rini gajinya 700.000. Pada iterasi kedua dijumlahkan. Jadi sekarang totalnya bukan lagi 4.000, tapi 4.000 ditambah 7.000, jadi 11.000. Joni 750.000 ditambahkan jadi 1.850.000 dan seterusnya. Nah, ini nanti proses kumulasi ini akan melibatkan perintah read data yang nanti akan kita pelajari. Ini sebagai catatan, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan tulis komentar. Terima kasih.